Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Cindy Elsa Mayuri dan teman saya Indrayani Cynthia Prini Sinaga akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Hak Asasi Manusia. Materi yang dibahas yaitu sejarah hak asasi manusia, pengertian HAM, perkembangan pemikiran HAM, macam-macam HAM, ciri-ciri HAM, HAM dalam perundang-undangan, pelanggaran HAM, dan peradilan HAM. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM. Sejarah hak asasi manusia. 1. Sejarah HAM di dunia barat Eropa paling dahulu menyuarakan HAM, di mana berdasarkan sejarah hak asasi manusia, Inggris yang paling utama menyerukan. Catat, di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan atau rumusan adanya hak alamiah, merumuskan adanya hak alamiah, yaitu John Locke pada abad 17. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia barat ditandai dengan 3 hal penting, yaitu Magna Carta, terjadinya revolusi Amerika dan revolusi Perancis. 2. Sejarah HAM di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia telah ikut bersama negara lain untuk memperjuangkan HAM, memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundangan, sebab hal tersebut merupakan fundamental. Perkembangan pemikiran HAM terbagi dalam 4 generasi. Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia II, totalitarisme, dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru. Generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cukupan hak asasi manusia pada masa generasi kedua. Hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial budaya, hak ekonomi, dan hak politik. Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal human right. Yang kedua, hak asasi politik atau politic right. Yang ketiga, hak asasi ekonomi atau property right. Yang keempat, hak asasi peradilan atau procedural right. Yang kelima, hak asasi sosial budaya. Dan yang keenam, hak asasi hukum atau legal equality right. Ciri-ciri HAM. Yang pertama, HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. Yang kedua, HAM tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Yang ketiga, HAM bersifat hakiki. Dan yang keempat, HAM bersifat universal. HAM dalam perundang-undangan nasional. Undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia terdapat pada yang pertama pasal 28A, yaitu mengatur tentang hidup. Yang kedua pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Yang ketiga pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Yang keempat pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum. Yang kelima pasal 28E mengatur tentang kebebasan bernegara. Yang keenam pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi.
Yang ketujuh, pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Pelanggaran HAM dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang, baik aparat negara yang disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian secara hukum yang mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang yang dijamin dalam undang-undang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum. Pengadilan terhadap pelanggaran HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, dalam nasional. Ada terjadinya kasus tragedi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Yang kedua, ada kasus penembakan misterius yang biasa disebut dengan Petrus tahun 1982 sampai 1985. Yang ketiga, ada tragedi Semanggi dan kerusuhan pada Mei 1986. Kemudian ada kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Talib. Yang kelima, ada tragedi Wamena berdarah pada 4 April 2003. Kemudian ada pun contoh-contoh kasus pelanggaran HAM di dalam dunia. Yang pertama, rezim Benito Mussolini di Italia. Yang kedua, rezim Adolf Hitler di Jerman. Yang ketiga, konflik Israel dan Palestina. Yang keempat, perang sipil di Bosnia. Yang kelima, kasus apartheid di Afrika Selatan. Dan yang keenam, kekerasan etnis Rohingya Myanmar. Inilah hasil presentasi kami dari kelompok Indriani Cynthia Feni Sinaga dan Cindy Elsa Mayuri. Mohon maaf bila ada yang kurang jelas. Kami ucapkan terima kasih.